Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama wa farada siyam 'alal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita di setiap hari, di setiap saat. Terutama sekali nikmat iman dan Islam. Boleh jadi orang tadinya beragama Islam karena dia banyak tergoda dengan dunia, dengan kesenangan-kesenangan fata morgana, sehingga dia melepaskan keislamannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang malam itu sangat istimewa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul malam, Al-Qadar adalah kemuliaan. Ada yang memaknakan Al-Qadar adalah malam ketentuan. Yang jelas Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 6. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat serta malaikat Jibril. Turun beribu-ribu malaikat serta malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Terucap keselamatan dan sejahtera buat mereka yang beriman sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Malam Qadar, malam kemuliaan, itu hanya dalam setahun hanya ada satu malam. Dari 360 hari, 365 hari dalam setahun, hanya ada satu malam, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Kita kalkulasikan 1000 bulan adalah 83 tahun. Lalu bagaimana kalau kita pengen mendapatkan malam kemuliaan itu? Dijelaskan, kalau kita ingin mendapatkan malam kemuliaan di bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu. Ah, tenang aja, ntar juga kalau udah malam ketemu Lailatul Qadar. Belum tentu. Insya Allah orang yang beranggapan seperti itu tidak dapat Lailatul Qadar. Mari kita introspeksi. Sudah berapa tahun umur kita sekarang? Lalu kalau udah sekian umur kita, selama Ramadan yang setiap tahun ini ada, sudah berapa kali kita mendapatkan Lailatul Qadar? Subhanallah. Mungkin kita akan bertanya, seperti apa sih dapat Lailatul Qadar itu?
Bagaimana sih caranya? Sehingga dia kadang tidak menyadari bahwa dia belum pernah mendapatkan dan menemukan Lailatul Qadar, sehingga dia percaya bahwa dia pasti akan dapat, padahal tidak mengerjakan hal-hal yang amalan yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya pada kesempatan ini akan kita bahas 5 cara agar kita bisa menemukan Lailatul Qadar. Yang pertama, cara seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar adalah ihya'ul layal. Artinya dia menghidupkan malam itu. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam artinya mulai pukul 00.00, lebih akrab kita sebut jam 12 malam, kita sudah tidak tertidur lagi. Kita biasakan untuk banyak beramal soleh, dekatkan diri kepada Allah seperti kita beriktikaf di masjid. Ambil wudhu dan gunakan pakaian dengan sebaik-baiknya menghadap Allah. Niatkan bahwa saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kita beramal ibadah sampai pagi. Kita dekatkan diri kepada Allah. Banyak solat sunat, solat taubat. Terlebih kita membiasakan solat tarawih pada sepertiga malam itu. Maka kita perbanyak bacaan sholat tarawihnya, jangan yang panjang-panjang bacaannya, ya. Biasa yang hafid Quran 30 juz, itu satu malam itu dia biasakan 1 juz Al-Quran, ya, dalam beberapa rakaat tarawih, sehingga dia mendapatkan kenikmatan beribadah, ibadah yang sangat nikmat, karena dengan penuh kekhusyuan. Terlebih dia memahami makna dan kandungan ayat Al-Quran. Subhanallah, akan terasa sangat nikmat. Ibadah sepertiga malam yang terakhir, atau dari jam 12 malam, dia dekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Perbanyak amal sholat sunat. Lalu bagaimana? Saya sholat sunat tarawih sudah tadi, masa sekarang mau tarawih lagi? Tidak, kita tambah dengan tarawih lagi, tapi kita tambah dengan sholat taubat misalnya. Taubat kepada Allah. Itu biasakan jangan 2 kali, jangan 1 kali 2 rakaat, tapi kita banyakkan. Sunnahnya adalah abdolnya itu sampai 3 kali atau 6 rakaat sholat taubat. Biasa sholat taubat itu usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Bacaan pertama setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, Qul ya dan Kulhu. Kemudian rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu kita baca Assalamualaikum. Kita baca surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu dia beristighfar, diulangi lagi dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Allah maghfirli dunuba nadhril mar'atil ajnabiyati wa dunubal kidbi kaulan aw fi'lan aw halan wa dunubal ghibati wan namimati irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa melihat wanita lain yang bukan muhrim, dosa mata yang manusia jarang sadari. Dia merasa kalau melihat yang cantik, rezeki gede banget nih. Dia melihat yang tampan, waduh, boleh juga nih, dan lain-lain sebagainya, padahal dia nggak sadar itu dosa mata. Harus orang-orang yang bertobat. Allah maghfirli dunubi dunuban nadhril mar'atil ajnabiyah, dosa melihat orang yang bukan muhrim yang kau haramkan ya Allah. Maka dengan bertobat itu dia akan menyesali perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Inilah perbanyak sholat tobat, perbanyak sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah Al-Kafirun 10 kali. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas 10 kali. Lalu ditambah dengan sujud, ya. Di akhirnya itu minta dia sambil sujud. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali, salawat 10 kali, dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dibaca 1 kali, boleh 10 kali. Lalu selesai baru berdoa. Kita perbanyak amal. Kalau orang rajin beramal sholat sunat, itu tidak terasa waktu berlalu.
jam berjalan, ya, yang jelas dia sudah beramal menanti Lailatul Qadar. Nanti malam kemuliaan itu akan datang. Terasa olehnya betapa malam kemuliaan ini telah datang, ya. Beda dengan orang yang sudah menemukan Lailatul Qadar dan orang-orang yang merasakan belum pernah menemukan Lailatul Qadar. Mari kita gapai, kita berlomba. Bagaimana rasanya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Enggak usah ditanyakan pelajaran bagaimana, tapi rasakan sendiri oleh kita. Temukan sendiri. Itu ada di satu malam setiap bulan Ramadan. Kalau kita sekarang umurnya sudah 40 tahun, udah 40 kali Ramadan misalnya, maksud saya, maka kita sudah 40 kali kalau bisa menemukan Lailatul Qadar. Kayaknya tidak mungkin. Ya, minimal 35 kali, 30 kali, atau 20 kali, atau 10 kali. Ya, 10 kali udah istimewa. Ini jangan sekali juga belum pernah. Allahu Akbar. Betapa malu kita di hadapan Allah. Allah sediakan fasilitas yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu istimewa. Malam kemuliaan yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Untuk memperbanyak investasi amal buat kita di akhirat nanti. Mengapa kita abaikan? Di mana letak keimanan kita yang sempurna? Allahu Akbar. Kemudian cara yang kedua agar kita memperoleh Lailatul Qadar, perbanyak zikir. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang artinya, zikir yang paling utama, ketahuilah, adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Boleh pakai gerak, boleh tidak. Yang jelas ketika lisan kita berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka hati kita pun berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang wajib disembah, hanya Allah. Tidak ada yang memberikan kenikmatan, hanya Allah. Tidak ada yang menjanjikan surga, hanya Allah. Tidak ada yang menciptakan neraka buat orang-orang yang durhaka, hanya Allah. Maka kita ucapkan la ilaha illallah dengan begitu kehusuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada. Perbanyak baca la ilallah, ya, sehingga orang yang bisa membaca la ilaha dengan sebaik-baiknya dan orang yang mati dalam mengucapkan la ilaha dakhalal jannah, dia akan masuk surga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Man kana akhir kalamini la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya ketika sakaratul maut dia ingat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karenanya mengisi Ramadan, menyambut kedatangan Lailatul Qadar, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar la ilaha illallah, bahkan ada 4 kalimat yang mulia yang Allah sangat cinta kepada 4 kalimat itu. Tidak salah engkau mulai dari mana, yakni subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya yang membuat orang mau berzikir, perbanyak zikir, kecuali dengan kekuatan Allah, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada diri kita, kepada lisan kita, kepada hati kita untuk selalu ingat dan berzikir, menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir dan nikmat Allah, hatimu akan menjadi tentram. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah, cara yang ketiga agar kita memperoleh Lailatul Qadar adalah dengan cara memperbanyak doa. Doa itu banyak sekali. Kalau perlu kita bawa buku kumpulan doa, kalau memang kita belum hafal. Baca semua, ada yang doa di situ beserta artinya. Terlebih doa-doa yang mustajab. Doa Kanzul Aras, ya, doa Lailatul Qadar, kita mohon. Kadang-kadang orang salah baca doa, tapi dipermasalahkan. Dia tidak mengerti makna doa itu. Orang sholat menunggu Lailatul Qadar, dibaca doa sholat tahajud, disalahin. Itu mah doa tahajud. Padahal doa apapun kita baca boleh. Kenapa doa itu? Lihat maknanya. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu Anta qayyumus samawati wa ma fil ard. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada dalamnya. Ini artinya bahwa
doa itu tidak khusus. Doa itu tidak khusus kepada hal-hal tertentu, kecuali maknanya. Makanya kalau kita melihat doa itu, lihat makna dan artinya. Seperti orang baca doa kamilin, itu kan doa sholat sunat tarawih, padahal dalam itu tidak ada yang mengatakan Allahumma ba'da tarawih hakada, Allahumma ba'da tarawih hakada, nggak ada. Ya Allah, setelah tarawih saya pengen rezeki saya banyak. Ya Allah, saya setelah tarawih pengen saya jadi tampan, saya jadi cantik. Ya Allah, setelah tarawih saya pengen punya rumah yang besar. Ya Allah, setelah tarawih saya pengen punya mobil yang bagus. Enggak ada kata-kata setelah tarawih itu. Coba perhatikan doa kami. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah kami yang imannya sempurna. Lalu apakah iman sempurna itu setelah tarawih? Setelah beres tarawih hilang lagi imannya? Tidak. Makanya boleh doa itu, walaupun itu doa kamilin, doa tarawih, dibaca kapan saja pun boleh, selama maknanya tidak berkaitan dengan tarawih itu. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, cara kita memperoleh Lailatul Qadar adalah dengan kathratu qiraatul Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan adalah bulan kita bertadarus. Alhamdulillah saya sudah 2 kali hatam. Alhamdulillah saya baru 1 kali hatam. Alhamdulillah sedikit lagi saya hatam. Alhamdulillah saya baru dapat 17 juz dan lain sebagainya, terserah. Tapi kata malam Lailatul Qadar kita nanti, coba kita biasakan. Sambil menunggu kita baca 5 juz sekali baca. Mana mungkin kuat 5 juz? Kuat. Kalau kita punya niat dan kemauan yang kuat. Terbukti banyak orang yang hatam Quran itu cuma 2 hari 1 malam. Mulai pagi, malam, besok sore, besok maghrib sudah hatam selama 30 juz. Karena dia biasakan, minimal dia baca 5 juz. Wah, saya nggak sanggup 5 juz. Kalau kita bilang tidak sanggup, tidak akan sanggup. Kita baca 4 juz per hari. Wah, nggak sanggup. 3 juz per hari. Wah, nggak sanggup. Ya. 2 juz per hari. Wah, berat 2 juz. Ya, 1 juz. Waduh, 1 juz juga kayaknya. Saya kuatnya cuma 1 lembar, 2 lembar. Itu tandanya tidak ada niat untuk baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kalau orang niat baca Quran dengan sebaik-baiknya, tanamkan. Saya harus hatam selama 5 hari. Saya harus hatam 10 hari. Alhamdulillah, saya sudah hatam berapa hari. Maka bersyukur, berbanggalah, bergembiralah. Syukuri nikmat Allah kalau kita sudah hatam beberapa ayat. Tapi kalau kita belum hatam, mari kita berlomba. Fastabiqul khairat. Dengan niat karena Allah, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Pasti kita akan mendapatkan ketentraman. Pasti dapat kesenangan-kesenangan yang istimewa buat orang yang dawam membaca Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, cara agar kita memperoleh Lailatul Qadar, kita perbanyak dengan sholat sunat, yang lain sholat nawafil. Waduh, saya belum begitu hafal nawafil. Berapa banyak sholatnya? Ada sholat sunat yang tidak terbatas rakaatnya, tapi pahalanya besar sekali, yang disebut dengan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu minimal 2 rakaat, paling banyak dia tidak terbatas. Terlebih orang yang membiasakan merasakan ada gerakan-gerakan energi dalam ibadah sholat, ada gerakan-gerakan yang menguatkan badan seperti olahraga dalam melaksanakan aktivitas sholat, maka dia tidak segan-segan untuk memperbanyak amal ibadah sholat karena dia penuh khusyuk dan penuh keikhlasan dalam amal ibadah. Sebab amal apapun yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tidak akan pernah terasa berat. Contoh, kalau seseorang mau berkunjung ke rumah sang pacar, sang doi kekasih tercinta, karena dia ikhlas, jauh pun terasa dekat. Rintangan seperti apapun, badai, hujan, petir, menggema sekalipun, gak akan terasa. Yang terasa terbayang, dia akan bertemu dengan seorang yang sangat ia cintai, ia sayangi, dan menjadi dambaan hati. Sehingga dia begitu ikhlas, begitu terasa dekat ke sana. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita malam kemuliaan yang lebih bagus daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadar. Mari kita gapai setiap Ramadan sehingga kita dapat Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Inilah yang akan kita tunjukkan, yang kita akan hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Amin. Semoga Allah karuniakan kita orang yang berhusnul khotimah dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Billahi fi sabil haq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.